Gimana lo bisa hidup? Gimana Iya, kita iya, bisa hidup? Kita bisa maju, kita bisa berhasil kalau kita nggak punya hikmat. Nah, Aha. itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita untuk Iya. kita bisa bukan cuma survive, bertahan selama hidup kita, tapi Tuhan mau kita berfungsi. Oke, selamat siang Pastor Edo. Selamat siang Aldo. Oke, gimana Bang kabarnya hari ini? Kabar gue baik-baik, Dok. Baik ya. Oke, ini asik banget nih kita ngobrol lagi hari ini, Bang. Iya. Nah, ini pasti pembahasannya nih asik banget dan seru banget. Yes. Ya, kalau Bang Jansen tuh kan kutu ya. Kupas tuntas ya. Kalau aku asik dan seru, Bang. Asik dan seru ya. Oke, nah hari ini Bang, aku pengen bahas tentang hikmat. Oke, karena ini lagi booming banget pembahasan ini di bulan-bulan ini. Jadi ya, aku pengen lebih mengerti lagi dan kita lebih mengerucutkan praktikal supaya teman-teman di rumah juga bisa mengerti tentang sebuah hikmat. Nah, oke Bang, yang pertama, apa sih itu hikmat? Versi Abang. Hikmat itu kalau versi saya sih ya kemampuan. Agak panjang sedikit ya nggak apa ya. Kemampuan untuk memahami apa yang dihadapin, mengetahui cara untuk mengatasi, menentukan apa yang akan digunakan serta waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi emang ini hikmat ini ya seperti rangkuman gitu loh daripada bagaimana dia mulai dari memahami sampai dia bisa mengetahui caranya sampai dia menentukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Sampai kepada melakukannya ya Bang. Berarti hikmat tuh benar-benar kayak nggak cuma sekedar pikiran ngawang-ngawang, tentunya nggak tahu kapan gua harus melakukan ini ya. Betul banget, Dok. Kenapa kita butuh hikmat, Bang? Karena ya pasti, karena kita hidup di dunia ini kan penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan, dan kita butuh petunjuk gitu kan. Jadi nggak mungkin orang nggak punya hikmat. Gimana lo bisa hidup? Gimana kita bisa hidup? Kita bisa maju, kita bisa berhasil kalau kita nggak punya hikmat. Nah, itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita untuk kita bisa bukan cuma survive, bertahan selama hidup kita, tapi Tuhan mau kita berfungsi. Kita bisa berfungsi, berjalan seperti yang Tuhan rencanakan untuk bisa membawa dunia ini, bumi ini seperti yang Tuhan rancangkan. Nah, itu sebabnya hikmat itu ditaruhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu sih, Dok. Oke, kalau yang aku dengar-dengar selama ini ya Bang ya, perjalananku dalam Tuhan gitu kan. Hikmat itu kan kayak ada hikmat yang dari dunia ya Bang ya. Ada yang hikmat dari Tuhan. Nah, itu perbedaannya apa sih Bang? Yang lebih apa ya? Lebih detailsnya kalau versi Abang, apa sih hikmat Tuhan, apa sih hikmat dunia itu? Iya, sebenarnya sumbernya sih. Sumber dari mana? Ya kalau dunia ya pasti kan sumbernya dari dunia. Nah, karena kecenderungan hikmat itu kan seperti kayak kemampuan untuk dia punya pemahaman dan dia lebih menguasai lah kan gitu. Tapi kembali intinya sederhana, intinya sumbernya dari mana? Kalau sumbernya itu aja hikmatnya Tuhan lah. Kalau dengan cara-cara tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya buat dunia ini hanya untuk sekedar keinginan-keinginan sesaat dunia ini ya itu bukan berasal dari dunia, lebih kepada sumber. Oke. Lebih kepada sumber ya. Dari mana kita nyarinya? Kalau memang itu kita nyarinya dari dunia ya itu namanya hikmat dunia ya. Iya, betul. Oke. Nah, kapan hikmat itu kita dapat? Apakah nih Bang ada patokan usia? Iya nggak sih? Kalau dari dunia ya mungkin ya. Atau kalau dari Tuhan tuh ada patokan kelamaan atau barunya kita sama Tuhan nggak? Oh, lo baru lahir baru 1 tahun. Ya hikmat lu mah pasti di bawah gua. Itu kata senior kan Bang. Nah, itu ada bergantung nggak sih Bang sama usia dan kedewasaan? Nah, tentu pasti namanya hikmat itu kan ya semakin sejak dini pun kita sebenarnya sedang diberikan sedang belajar juga kita untuk bisa bertumbuh dalam hikmat ya. Jadi sifat hikmat itu kan sifatnya dinamis, Dok. Hikmat itu kan sifatnya dinamis, nggak statis. Jadi memang memang bukan kemungkinan, memang itu proses ya, sebuah proses. Nah, ketika lo masih kecil hikmat lo segitu. Ya, jadi umur lo segitu ya itulah kalau lo mengerti gitu. Jadi memang pertumbuhan kita pertumbuhan fisik kita juga akan mempengaruhi pertumbuhan hikmat kita. Makanya kan Yesus kan dibilang kan di firman Tuhan dibilang Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmat.
Nah itu dulu kita mengerti ya. Hikmat itu berarti sifatnya dia dinamis. Ya, semakin bertambah umur seharusnya lo bertambah hikmat. Seharusnya gitu loh. Berarti sama kalau lahir baru juga ya pasti dong kan masih baru kan. Ya kan kita perlu punya hikmat, ya bertumbuhlah hikmatnya. Nah gitu. Kalau hikmat itu sama suara Tuhan Bang, mirip sama atau beda banget? Sebenarnya emang suara Tuhan itu kan ya itulah bagian dari hikmat juga. Itu suara Tuhan juga bisa muncul dari hikmat kita. Hikmat yang Tuhan taruhkan asal sumbernya dari Tuhan yang gitu kan. Waktu lo banyak baca firman, waktu lo banyak merenungkan firman. Nah, kadang dari hikmat itu muncul suara Tuhan juga gitu loh. Tapi memang sifatnya berbedanya gini Dok. Kalau suara Tuhan itu kan ya kan butuh tekniknya, hal yang teknikalnya. Nah, hikmat itu membuat apapun suara Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa dijalankan gitu loh. Itu soalnya kenapa kita butuh hikmat. Nah, kalau lo nggak punya hikmat tapi dengan suara Tuhan, lo ntar bingung sendiri gimana caranya Betul. Nanti asal-asalan. Nah, banyak orang salah mengerti itu gitu loh. Makanya Tuhan itu selalu kok sebenarnya mendorong kita tuh untuk bertumbuh dalam hikmat. Oke. Nah, jadi kayaknya yang aku tangkap kayak contohnya nih, Abang itu kan ya pasti Abang sekarang jadi pastor, bahkan jadi senior pastor Unshakable Church ya. Itu kan pasti panggilan Tuhan ya Bang ya. Nah, berarti panggilan ini itu suara Tuhan. Tapi untuk Abang menjalankan sampai kepada panggilan ini, itu butuh hikmat. Betul. Kan itu makanya Tuhan persiapkan dulu dong hidup saya dong. Nggak mungkin tiba-tiba, bagaimana mungkin aku bisa mengembalakan tiba-tiba jemaat gitu loh. Kalau memang saya nggak diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Saya banyak belajar, banyak membaca, banyak ikut seminar, banyak terkoneksi dengan banyak hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi sehingga akhirnya saya memiliki sebuah hikmat untuk bisa membawa jemaat ini kepada rencana Tuhan. Nanti kalau enggak ya kasihan jemaat kan gitu, mau kemana jemaat ini gitu loh. Oke. Makanya saya percaya semua orang juga butuh hikmat. Semua orang juga membutuhkan hikmat untuk mereka bisa mengerjakan apa sih yang menjadi bagian hidup mereka selama mereka di bumi ini. Nggak mungkin orang bisa hidup tanpa hikmat tuh nggak mungkin. Termasuk anak muda juga, ya butuh hikmat dong. Betul. Untuk kamu bisa pilih pasangan juga butuh hikmat dong, Dok. Iya dong kan, memilih pekerjaan terbaik, memilih tujuan, itu kan butuh hikmat. Kalau enggak asal-asalan kita. Betul. Salah pilih semua ya Bang. Salah pilih semua. Karena itu hikmat itu kan memang karena apa ya? Di dalam hikmat kan ada petunjuk yang memang kita butuhkan banget. Bahkan di dalam hikmat pun kita bisa menyeleksi juga. Kan hikmat itu kan untuk bisa menseleksi. Nah, bayangin kalau orang nggak punya hikmat, banyak masukan, wah dari kiri kanan, lingkungan dari teman-teman, terkacau tuh. Betul. Makanya banyak orang pergaulannya bebas. Kenapa? Karena nggak ada hikmat yang menyaring itu. Iya. Yuk kita happy yuk, kita have fun yuk gitu loh. Padahal akhirnya kuliah terbengkalai, pekerjaan terbengkalai gitu kan. Akhirnya mereka nongkrong nggak tahu kalau yang udah keluarga istri nungguin di rumah, anak nggak ada yang ngajak main misalnya gitu loh. Nah ini kan karena kita nggak punya hikmat, kita nggak punya tahu kapan kita bisa main. Sekalipun kadang orang punya hobi juga, karena hobinya kebablasan, nggak berhikmat gitu. Wow, ya. Gitu sebenarnya. Hikmat nih kayak filter ya Bang. Betul. Jadi kita nerima semua informasi, bahkan kayak kita nerima masa lalu kita, segala macam kebiasaan kita, tapi hikmat ini seperti filter ya. Betul. Kapan kita harus ngelakukan, kapan kita harus berhenti. Jadi kita ngatur sendiri. Betul. Wow, berarti manajemen butuh hikmat. Betul, itu sebabnya Tuhan tuh kan nggak ciptakan kita kayak robot, bukan. Makanya kenapa kita bertumbuh. Makanya kalau kita orang yang tidak mencari hikmat, kita nggak menambahkan hikmat dalam diri kita, nah kecenderungan hidup kita itu stuck pasti. Nah, karena tadi saya bilang hikmat itu kan sifatnya dinamis kan, jadi hikmat itu akan bertambah terus. Betul. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau kekurangan hikmat, ya minta. Nah, kenapa kurang hikmat? Kurang hikmat bukan berarti bahwa hikmatnya hilang, bukan begitu. Tapi karena masalah kita bertambah. Percaya nggak Dok bahwa hidup kita kan nggak mungkin gini-gini aja dong. Betul. Atau kamu misalnya SMP, SMA kan ya masalah gitu-gitu doang dong. Nah ketika kamu sekarang lulus kuliah kan kerja kan semua loh. Bebannya Bang beda. Tambah lagi apa profesi ya kan bertambah lagi. Jadi semakin kompleks di dalam kita menghadapi setiap problem-problem yang kita hadapi. Nah makanya salah satu hikmat itu adalah sebagai problem solving gitu loh. Untuk bisa kita menemukan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan kita. Oke. Gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar bisa menimbang gitu loh. Menimbang yang terbaik. Itulah hikmat.
Wow, berarti gue udah nangkep nih Bang. Hikmat itu memang untuk mempermudah ya Bang ya. Iya. Mempermudah hidup kita. Ya gak sih, dari masalah ya gak, dari setiap problema dalam kehidupan kita. Bahkan dari setiap level demi level, dari lo SMP, SMA, kuliah sampai lulus gitu kan Bang. Ini butuh hikmat banget dalam bekerja apalagi. Ya. Oke, berarti mempermudah ya Bang ya poinnya ya. Betul. Hikmat itu diberi. Nah karena kan gue pernah lihat ya Bang ya. Iya, Pernah baca sorry. Salomo itu kan diberi Bang. Iya. Salomo diberi. Tapi ada orang bilang juga hikmat itu diusahakan. Jadi sebenarnya apa Bang? Diberi atau diusahakan? Ya dua-duanya sih kalau saya sih. Oh, iya, Jadi karena kalaupun diberi, kalau dia nggak punya dasar gimana? Nggak mungkin sanggup dia kan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya makanya kenapa kita belajar bahwa Tuhan akan menambahkan hikmat kita juga, ya. Iya. Tuhan juga akan memperlengkapi kita lebih lagi, ya ketika kita juga membangunnya. Ya. Ya, jadi mari kita sama-sama juga membangun hikmat yang harusnya memang bagian hidup kita ya. Kita bangunlah menjadi bagian kita. Kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yap, Ya, betul, pokoknya gini Dok, sifatnya sederhana ya. Tuhan tidak menggantikan apa yang memang harus kita usahakan. Iya gak? Misalnya lo berdoa nih. Ya. Ya, emang lo doa doang, habis doa lo nggak kerja? Ya kan nggak mungkin. Iya. Terus lo doa doang, terus nggak belajar gitu. Terus maunya A, ya bagaimana? Tetap ya berdoa ya berdoa, belajar ya belajar. Dua hal itu harus dikerjakan. Jangan lo apa namanya kerja tapi nggak berdoa gitu kan. Betul. Nanti lama-lama lo merasa itu kekuatanmu sendiri. Nah, jadi Tuhan itu nggak menggantikan apapun yang memang harus kita kerjakan, termasuk ketika Tuhan memberi hikmat dalam hidup kita juga, bukan berarti kita berhenti untuk bisa menambahkan hikmat, enggak juga. Jadi memang kita harus menyadarin bahwa ya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Oke. Berarti nggak boleh kuat di kiri, nggak boleh kuat di kanan ya Bang? Iya dong, kan memang prinsip Tuhan kan keseimbangan salib lah kan, ya kan vertikal horizontal lah. Iya, gitu. betul, Itu prinsip mau dimanapun kita harus menjadiin satu apa ya, penting lah hal itu, hal dasar yang nggak akan pernah berubah-ubah. Gitu. Nah kalau misalkan Bang kayak kadang posisi itu kan kadang menentukan banget. Oke, gua hamba Tuhan katanya. Gua mah butuhnya hikmat Tuhan aja. Kalau gua manajer di satu perusahaan atau gua direktur utama, jadi gua fokusnya hikmat dunia aja. Nah, kira-kira apakah itu memang menjadi kemauan Tuhan? Hikmat itu yang lo cari banyaknya di mana, tergantung lo ada di mana. Kalau saya sih sebenarnya gini, ya semua ini kan ciptaan Tuhan. Ya, nah memang karena kita nih sudah dari awalnya dikotak-kotakan gitu ya, dikelompok-kelompokkan gitu loh. Kalau sudah bicara hal-hal yang sifatnya gereja, ya rohani, kayaknya yang lain tuh udah bukan rohani lagi gitu loh. Nah sama seperti contoh gini, apakah ilmu itu rohani atau dunia? Coba Alu jawab. Bingung rohani kan? Atau dunia? Iya kan? Benar. Nonton film itu dunia atau rohani? Nah, bingung kita. Manajemen itu dunia atau rohani? Nah padahal seakan-akan itu bukan milik Tuhan gitu loh. Musik itu milik Tuhan atau bukan? Jadi kalau kita nyanyi gitu setan punya gitu. Nah kan itu kan salah banget gitu. Betul. Nah disitulah kita banyak mengkotak-kotakan. Sebenarnya hikmat Tuhan ya hikmat. Membangun gereja juga kalau nggak pakai manajemen bagaimana? Kan kacau gitu. Betul. Ya enggak? Kalau semuanya ujung-ujungnya mujizat ya gimana? Nanti orang-orang nggak perlu lagi mereka berpikir. Itu pikiran kita kok nggak berkembang, kan nggak mungkin. Sama juga bagaimana mungkin kita menggunakan pikiran kita terus-terusan kalau kita nggak tahu buat apa kita bekerja. Nah gitu. Jadi memang sebenarnya sekarang kita belajar bahwa ya Tuhanlah ampunya segalanya. Tuhanlah menciptakan segalanya. Jadi ya itu semua milik Tuhan. Mari kita kerjakan, kita bangun ya dengan kolaborasi lah. Bukan kompromi, kolaborasi. Dia semua punya Tuhan. Betul. Coba misalnya sekarang itu pakai bahasa Sunda lagi lagi ya. Coba sekarang Dok. Kalau kita bangun jemaat misalnya gitu kan perlu didata jemaat. Iya, perlu dikelompokkan. Masa digabung dari anak kecil sampai anak orang dewasa gitu kan. Satu ibadah ya nggak mungkin dikelompokkan umur berapa, itu anak siapa gitu kan. Ya kan berarti kan ada pendataan. Betul kan? Berarti kan perlu dong administrasi gitu kan ya, perlu diatur gereja, kan gitu-gitu. Berarti kok mengatur begitu kan manajemen, apakah itu hal dunia? Kan enggak juga loh. Iya, betul Bang. Hikmat mempermudah dan menertibkan juga ya Bang ya. Jadi wow. Oke, nah berarti itu tujuan hikmat. Dan tadi kalau definisi hikmat yang gue dengar tadi Bang, kemampuan untuk memahami ya pasti akan memahami dan mengetahui caranya dan menentukan kapan ini akan digunakan. Oke. Gue mau tanya, bagaimana
cara kita memperoleh hikmat? Nah, cara kita memperoleh hikmat, ya pertama pasti kan firman Tuhan jelas bilangnya permulaan hikmat, ya kan? Permulaan hikmat itu kan takut akan Tuhan, ya kan? Jadi segala sesuatu dimulai dengan takut akan Tuhan. Nah, takut di sini kan bukan kita rasa ketakutan, bukan. Takut di sini kan dibilang itu bicara 3 hal kalau aku sih ya versi saya. Itu bicara mengasihi, bicara tentang menghormati dan menyeganin. Gitu loh. Nah, dari 3 hal inilah kita belajar takut akan Tuhan itu berkembang. Ya, jadi semua dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau lo nggak punya rasa takut akan Tuhan, nggak punya mengasihi Tuhan, nggak pernah merasa segan sama Tuhan, nggak pernah merasa hormat, ya lo suka-sukanya hidup. Nah, gitu. Nah, karena itu semua permulaannya adalah rasa takut akan Tuhan, makanya kita memperlengkapi diri kita. Kita memperlengkapi diri kita supaya kita didapati oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Nah, saya tuh nggak pernah lupa tuh ya. Saya punya cerita waktu di SMA ya, kalau salah SMA ya. Jadi saya punya guru gitu ya. Guru itu ini banget, disiplin banget gitu loh. Nah, entah kenapa kalau pas mata pelajaran dia semua siswa itu ya masuknya tepat. Terus bajunya rapi, gak ada yang keluar. Kalau zaman dulu SMA kita kan pengen keluar-keluar. Betul. Baju dikeluarin terus kan gitu. Gaya kan. Tapi kalau dia yang sudah ngajar, itu nggak ada lagi tuh yang terlambat masuk gitu kan. Karena main basket di luar, karena nongkrong. Enggak. Tiba-tiba udah rapi aja semua. Gitu. Hanya satu guru itu, Bang? Iya, satu guru itu doang. Yang lain ya berantakan semua. Ada yang suka-sukanya gitu. Nah, karena dia ditakutin ya, diseganin, dihormatin, pasti juga dikasih juga gitu kan. Nah, makanya semua siswa memperlengkapi diri mereka. Jadi mereka didapetin oleh guru, wah dalam keadaan rapi. Waktu tepat, mereka lipat tangan mereka begini semua siap belajar. Wah, itu luar biasa banget. Dari situ saya belajar bahwa itulah takut akan Tuhan. Sama ya. Kalau kita ingin takut akan Tuhan, ya kita memperlengkapi diri kita. Gitu loh. Nah, bagaimana kita memperlengkapi? Itu kan dasarnya dimulainya. Betul. 2 hal yang kita bisa memperoleh hikmat ya. Dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ketika kita punya pengetahuan. Nah, semua memang dimulai dengan takut akan Tuhan. Nah, dari takut akan Tuhan itulah maka kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah bahan baku untuk bisa membangun hikmat. Jadi tanpa pengetahuan maka hikmat gak akan terbangun. Makanya firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kurang mengetahui ya, lack of knowledge, kekurangan pengetahuan akan Tuhan. Hosea berapa tuh? Hosea 6 ya. Hosea 6. Ayo Hosea 4 ayat 6 gitu ya. Nah, di umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Nah, kita harus bisa memiliki pengetahuan kalau kita mau berhikmat. Makanya pengetahuan itu kan diperoleh ketika kita belajar. Mencari tahu banyak hal. Jadi pengetahuan kita harus terus diupdate terus, nggak bisa enggak gitu loh. Belajar banyak hal supaya kita punya hikmat. Ya. Nah, baru kalau kita sudah punya pengetahuan, makanya kita perlu namanya kedua pengertian. Karena pengertian itu bicara tentang pengetahuan yang kita praktekkan. Nah, jadi kalau misalnya pengetahuan denger doang tapi nggak pernah dijalankan kan ya. Nggak pernah jadi sebuah pengertian. Nah, dua hal utama inilah ya yang menjadi bahan baku yang akan bisa membangun hikmat kita. Dimulai dengan rasa takut akan Tuhan tadi. Gitu loh. Oke, kalau dari pengetahuan ya Bang. Pengetahuan ini berarti kita bisa dapat dari mana aja Bang? Ya dari mana aja. Dunia, baca buku, pelajaran, mata kuliah. Nah, makanya saya bilang kan, jangan kita kelompokkan kalau belajar itu kayak dunia, kan gitu. Emang buku-buku tuh setan semua yang menciptakan, enggak gitu dong. Iya, betul. Ya, makanya saya bilang, ya kita harus belajar banyak hal. Itu kan sifatnya kan Tuhan semua. Musik itu dari Tuhan, semua itu kan dari Tuhan. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini kan kita perlu kita tambahkan. Asal makanya permulaannya kan takut akan Tuhan tadi. Nah, kalau kita belajar pengetahuan, ya tentu pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita semakin mengerti tentang ciptaan Tuhan. Belajar apa aja, mau fisika, mau biologi, belajar apa aja, mau bicara kesenian, itu semua kan perlu kita pelajarin. Ekonomi kita pelajarin. Ya boleh ya, memang namanya pengetahuan lah. Ya kalau nggak ada pengetahuan nggak ada hikmah. Makanya kenapa kita disekolahkan supaya punya pengetahuan. Iya. Ya enggak. Kalau nggak punya pengetahuan, ya kita nggak akan pernah bisa berhitung, kita nggak akan pernah bisa menentukan
Kapan gua mengerjakan sesuatu? Kapan Betul, gua ngerjain betul. ini? Kan nggak mungkin kita punya hikmat kalau kita nggak punya betul, betul. pengetahuan. Oke, dasarnya takut akan Tuhan ya. Supaya ini kita nggak kemana-mana. Nanti Iya. takutnya semua deh. Itu kan gua tampung pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu. Dan akhirnya itu nggak berguna apa-apa bang. Iya. Oke. Nah kalau pengertian. Nah apa sih yang dimaksud pengertian itu bang? Memahami apa maksudnya? Ya, pengertian itu kan Aha. apapun yang lo belajar, lo dapat punya pengetahuan tuh. Nah, pengetahuan yang sudah engkau terima itu engkau Iya. praktekkan. Jadi pengertian itu sederhana. Pengertian itu pengetahuan yang kita praktekkan. Oke. Iya, apapun yang lo dapat gitu ya, lo harus praktekkan. Ya, semua yang kau praktekkan itu akan membuat engkau berpengertian. Yeah. Nah, kalau kita misalnya di gereja kan banyak Yeah. tuh kita diajarin tuh misalnya Betul. mengampuni, mengasihi. Oke, Kan itu betul. kan kalau dengarnya sering ya di gereja ya, praktek nggak? Nah gitu. Betul. Kalau kita nggak praktek maka kita nggak pernah punya pengertian. Nah makanya kenapa banyak hikmat kita terganggu atau nggak berkembang, nggak bertumbuh. Karena sesungguhnya banyak kita punya banyak pengetahuan tapi minim di dalam mempraktekkan pengetahuan yang kita punya. Misalnya nih orang-orang Kristen gitu kan, dia tahu sih mereka harus memberitakan tapi nggak pernah memberitakan, nggak praktekin. Doain orang aja nggak pernah, ya kan? Selama kita nggak pernah mempraktekkan, kita nggak tahu rasanya. Oke. Gitu loh. Nah kalau kamu mempraktekkan, kamu happy banget, seneng. Iya. Nah gitu sih Dok. Wow, berarti ternyata penting juga ya bang ya tentang sebuah pengertian ya. Yes. Karena kalau menurutku bang, ya ngalamin juga sih di mana Yeah. di masa-masa ketika gue memberi nih, Ya. dan tiba-tiba kayak ada pengertian baru gitu bang, dalam hal memberi, Yes, dalam hal memberi. Tapi bisa mungkin nggak bang, ketika kita melakukan satu bagian, kita diberikan hikmat di bagian lain. Tuhan berikan kita di bagian lain. Contohnya memberi. Tuhan berikan hikmat di contohnya gimana caranya berkorban, sama-sama berkorban kan? Berkorban untuk keluarga. Jadi ada hikmat-hikmat yang Tuhan tambahkan di sisi lain. Yeah. Mungkin atau enggak, Bang? Pasti, karena dia kan akan sifatnya kan akan memperlengkapi yang lainnya. Oh. Makanya sering-sering mempraktekkan lah. Itu akan menambah banyak hal kok. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa pengertian itu akan menarik pengetahuan lagi. Wow, Makanya pengertian menarik cenderung kita tuh akan terus belajar. Oke, ya. Coba-coba nih, nggak usah jauh-jauh ya. Kamu bisa belajar nih, naik motor kan. Kan namanya pengetahuan tuh mengamatin kan. Pengetahuan itu sederhana, mengamati, mendengar gitu kan, memperhatikan itu kan namanya kan pengetahuan semua. Yeah. Kita belajarnya begitu tuh. Nah, waktu lo ngamatin motor, teman lo belajar motor gitu kan, waduh kan. Nah, abis itu kan lo main kan, lo mulai praktekin, lo naik motor. Atau lo naik motor kan gas itu kan kamu tahu rasanya Iya, enak betul, juga. betul. Akhirnya lama-lama apa? Wah, lo cobain gitu loh. Masuk gigi satu bisa ngangkat tuh ban kan gitu. Iya, betul. Wah begitu. Akhirnya seru. Jadi kita bisa menikmatin banyak hal-hal yang baru. Iya. Yang sama di dalam kehidupan kita juga. Kalau kita sering mempraktekkan apapun tuh, Wow, ya. kamu akan cenderung mendapatkan banyak hal yang baru lagi. Wow. Nah, kenapa banyak orang misalnya malas berdoa, nggak praktek, padahal sudah tahu. Sudah tahu bahwa pokoknya kalau berdoa itu membuat kita tuh semakin dekat dengan Tuhan, tapi malas gitu loh, nggak dipraktekkan. Iya. Nah, tapi orang-orang yang sering mempraktikkan waktu mereka berdoa, waktu mereka menyembah, dan mereka tuh akan rasakan, oh iya rasanya kok ingin lagi, Wow, ingin lagi. iya. Bukan malas lagi. Mana menurun nggak mungkin ya bang? Penuh ini makanya. Oke. Harus sering-sering mempraktekkan. Itulah pengertian. Sederhananya begitu. Wow. Jadi nggak cukup hanya pengetahuan, tapi pengertian juga penting. Yes. Kita melakukan dan Tuhan bahkan berikan pengetahuan lagi di dalam situ. That's true. Wow, oke. So, ini terakhir nih bang, closing statement buat unshakable people dimanapun mereka berada untuk bicara tentang hikmat sesuai dengan tema kita. Boleh dong closing statement dari abang untuk hikmat. Ya. Jadilah manusia yang berhikmat. Ya. Dan hikmat itu perlu dikejar dan ditambahkan. Ya, semakin engkau mempunyai hikmat, semakin engkau nggak perlu khawatir akan masa depanmu. Karena ada banyak petunjuk dan problem solving, ya, pemecahan masalah yang engkau sudah punya di dalam hidupmu. Nggak penting seberapa besar tantangan yang kau hadapin. Wow. Semakin kau punya hikmat, engkau layak untuk punya masa depan. Wow, keren banget bang. Wow, terberkati banget hari ini bang. Thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. So, teman-teman, hikmat itu membantu untuk kita bisa punya masa depan yang cerah. Yes. So, jangan lupa diusahakan
diminta juga sama Yap. Tuhan supaya kita penuh dengan hikmat dan penuh dengan masa depan yang cerah. Yes. So gitu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you banget Bang buat Sama-sama, Dok. setiap jawaban-jawabannya dan ini akan memberkati gua dan memberkati kita semua. Oke, thank you, see you and God bless you.